Selamat datang di RHLG TV, hari ini kita membahas seorang tokoh Batak. Hoki Situngkir, lahir 7 Februari 1978, adalah ilmuwan peneliti teori kompleksitas di Surya University dan pendiri Bandung V Institute. Ia dikenal memiliki spektrum kajian yang luas, mulai dari keberhasilannya memecahkan rahasia pola, motif batik fraktal, kompleksitas matematis lagu-lagu daerah Indonesia, aspek matematis dalam Candi Borobudur hingga pergerakan saham dengan memakai teori kompleksitas yang dilakukannya bersama Yohanes Surya. Hoki Situngkir juga merupakan penggagas pendataan budaya tradisional Indonesia secara partisipatif melalui website Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, PDBI, pertama yang dilakukan secara terbuka menggunakan berbagai gawai elektronik populer. Riwayat hidup. Hoki Situngkir dibesarkan di Sumatera Utara dan merupakan salah seorang cucu dari Liberty Manik atau Liter Manik, seorang komponis Indonesia, pencipta lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Setelah menamatkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Medan, ia mendaftar di Institut Teknologi Bandung, ITB, dan mengambil jurusan Elektro ITB. Semenjak mahasiswa ia telah aktif dalam berbagai organisasi, seperti anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa di Himpunan Mahasiswa Elektroteknik, Tim Materi Orientasi Studi Keluarga Mahasiswa ITB, Kepala Divisi Dana Tim Beasiswa KM ITB, dan Kepala Divisi Budaya Unit Kesenian Sumatera Utara ITB. Situngkir merupakan penerima Silver Medal Ganesha Innovation Championship Award, GICA, 2014, dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Saat ini Hoki Situngkir juga menjabat sebagai presiden di Bandung V Institute dan seorang peneliti di Center for Complexities, Surya University. Ia juga aktif dalam berbagai pertemuan dan komunitas ilmiah berskala nasional dan internasional seperti Conference of Application of Physics in Financial Analysis, International Conference on World of Heterogeneous and Interacting Agents, Complexity in Cultural and Literary Studies, World New Economic Window, International Conference in Computational Intelligence in Economics and Finance, Asia Pacific Forum on Cultures-Based Innovation. Batik fraktal, awalnya ketertarikannya dengan teori kompleksitas yang dikembangkan Santa Fe Institute, lembaga riset di Santa Fe, New Mexico, Amerika Serikat, dimulai dari berbagai diskusi dan korespondensi melalui internet. Teori yang kemudian dikembangkannya di Indonesia ini lahir pada akhir abad ke-20 dengan merangkul berbagai disiplin ilmu untuk menjelaskan suatu persoalan. Ia akhirnya mendirikan Bandung V Institute, mengambil nama Santa Fe Institute. Pada awalnya kebanyakan risetnya berhubungan dengan sistem keuangan dalam kajian ekonomifisika, yaitu penggunaan berbagai model fisika untuk meneliti pola-pola data dalam ekonomi. Riset-riset kompleksitasnya kemudian membawanya untuk meneliti batik. Ia ingin membuktikan batik bukan ornamen tetapi lukisan yang disejajarkan dengan karya Leonardo da Vinci, Raphael, atau Michelangelo. Ia mulai mengumpulkan berbagai motif batik dan kemudian diterjemahkan dalam rumus fraktal matematis. Hasilnya kemudian dimodifikasi dengan bantuan komputer sehingga menghasilkan desain pola baru yang sangat beragam, baik dilihat dari grafis, warna, ukuran, sudut maupun perulangannya. Proses pembuatan motif batik fraktal dapat memecahkan masalah keterbatasan motif batik dan dapat menghasilkan banyak motif secara cepat. Menurutnya, pola fraktal juga terlihat pada pigmentasi kerang, pola sulir cangkang kerang, bentuk-bentuk rumit bunga salju, atau pertumbuhan sel kanker. Termasuk beberapa pola pergerakan harga saham dan indeks dalam ekonomi. Cara berpikir dengan pendekatan geometri fraktal ini kemudian digunakannya untuk membuktikan pengukuran di setiap sudut Candi Borobudur. Selain itu, dia juga menggunakannya untuk menganalisis lagu-lagu daerah. Ukir-ukiran tradisional, anyam-anyaman Nusantara dan berbagai ritual tradisi budaya Indonesia di berbagai daerah. Keberhasilan Hoki menemukan hal ini membuatnya mendapat julukan Bapak Kompleksitas Indonesia dari Profesor Yohanes Surya, PhD. Dalam aktivitas sosialnya, Hoki merintis Gerakan Sejuta Data Budaya, GSDB, yang menggalang kelompok muda pecinta budaya untuk pelestarian data budaya melalui Perpustakaan Digital Budaya Indonesia, PDB.
Kegiatan pendataan budaya secara partisipatif dan digital ini dimotori berbagai komunitas yang menamakan diri Sobat Budaya di berbagai komunitas muda pecinta budaya di berbagai kawasan budaya di Indonesia. Belakangan banyak kegiatannya adalah mempromosikan budaya Indonesia melalui sains dan berbagai inovasi teknologi, khususnya teknologi informasi. Berbagai karya implementasinya dalam bentuk perangkat lunak dan aplikasi, baik komputasi untuk komputer meja maupun komputasi bergerak dapat diakses dan digunakan oleh publik baik secara luring maupun daring. Di samping sebagai peneliti, Hoki juga aktif menjadi pembina peneliti-peneliti belia dari berbagai sekolah menengah yang menjadi perwakilan Indonesia dan menuai prestasi di berbagai ajang internasional sebagai mentor di Center for Young Scientists, Surya University. Karya tulis Hoki Situngkir, Yohanes Surya Dimakresi Order Out of Chaos, Research Paper Fisika Sosial http://archive.org/cbs/lin.au/0406057 2004, Situngkir, Haji Surya, Y. The Political Robustness in Indonesia. Research Paper Fisika Sosial WPN 2004. Bandung V Institute, Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2004. Stylized Statistical Facts of Indonesian Financial Data, Empirical Study of Several Stock Indices in Indonesia, Finance 040505, Economics Working Paper Archive et Wos. Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2004. Agent-Based Model Construction in Financial Economic System, Finance 040506, Economics Working Paper Archive et Wos. Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. Evaluating Indonesian Composite Index Drop on August 30 TH 2005, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute, Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. Tray of Several Asian Currencies, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute. Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. On Stock Market Dynamics Through Ultrametricity of Minimum Spanning Trade, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute, Hoki Situngkir, Yun Haryadi Yohanes Surya, 2005. Membandingkan sistem perdagangan saham dalam aspek likuiditas, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute, Denny Hanafiah, Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. Jejak Trading System pada Profil Investor, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute. Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. What can we see from investment simulation based on generalized M2 zip flow, Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute, Hoki Situngkir, Yun Haryadi Yohanes Surya, 2005. Antara saham liquid dan tak liquid di Bursa Efek Jakarta, Perspektif Mekanika Statistika Working Paper WPB 2005 Bandung V Institute, Hoki Situngkir Yohanes Surya, 2005. Simulasi investasi dengan hukum pangkat ZIPF, analisis ZIPF, M2, dalam teks data indeks keuangan. Award, Penghargaan Perak Ganesha Innovation Championship Award, GICA, 2014, Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, pemenang kompetisi Dana Hibah Indonesian Young Changemaker Summit, YCS, 2013, National Award of Intellectual Property 2013 from Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. 10 Indonesian Inventors by Tempo Magazine. Diarsipkan 2013, 12, 24 di Waibak Macine, Ashoka Fellow 2012, Ahmad Bakri Award, 2011 on kategori Outstanding Young Scientist. Museum Rekor Indonesia for Database of Indonesian Batik with Mathematical Geometrical Aspects, 104 Most Prospective Innovations in Indonesia 2011 The Indonesian Batik for Institutional Logo, 103 Most Prospective Innovations in Indonesia 2011 The Living Database System, 102 Most Prospective Innovations in Indonesia 2010 for Rotating Social Disk, 102 Most Prospective Innovations in Indonesia 2010 for The Mathematical Song Composer. 102 Most Prospective Innovations in Indonesia 2010 for The Color of Indonesia's Data, 101 Most Prospective Innovations in Indonesia 2009 for Tree of Cultural Diversification, 101 Most Prospective Innovations in Indonesia 2009 for Physics of Batik Application.